Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi nasrillah la haula wala quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu jamaah pengajian Nurul Ilmi Masjid Al-Azhar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. Pada kesempatan yang mulia ini kita kembali ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di majelis yang mulia, majelis ilmu, majelis zikir, majelis yang dimana kita mempelajari hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan bagian yang wajib dan juga Allah memberikan reward yang luar biasa, memberikan reward yang spesial, bahkan sebelum di akhirat, sebelum di surga saja, itu ketika kita hadir di majelis-majelis ilmu itu sudah disifati sebagai raudhatan min riyadil jannah. Jadi kita hadir di taman-tamannya surga. Itu belum di akhirat. Jadi di dunia saja kita hadir di majelis ilmu, kita hadir untuk ngaji, hadir untuk belajar, itu sudah disifati sebagai taman-tamannya surga. Artinya kan memang luar biasa. Bukan hanya kita mendapatkan ilmu, tapi juga mendapatkan farih, kebahagiaan. Mudah-mudahan kebahagiaan ini menghantarkan kita sebagai farih di dunia, farih fil akhir, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah ibu-ibu pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita. Mungkin kita mengawali saja biar runtut kajian kita satu kitab atau satu buku, biar selesai, biar rampung, biar khatam. Kita mulai dari bab yang pertama sebagai penghantar di dalam hukum Islam. Jadi siapa sih sebetulnya orang yang terkena taklif, beban hukum. Jadi tidak semua orang itu terkena taklif hukum, terkena beban hukum. Orang yang mulai terkena taklif atau beban hukum itu adalah orang yang secara fisik akalnya itu mampu untuk terbebani hukum, yang disebut sebagai mukallaf. Artinya apa? Anak kecil, kemudian orang yang tidak sehat akalnya, itu bebas. Nah, makanya kita bisa memilih kalau pengen terikat apa pengen bebas. Allah sudah ngasih kelonggaran. Jadi tidak semua orang terbebani taklif hukum. Hanya orang-orang yang mampu, diberikan kemampuan, dibuktikan dengan akalnya sehat, akalnya waras, dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia ucapkan, apa yang dia perbuat. Nah, itu yang kemudian terbebani oleh beban hukum yang disebut sebagai mukallaf. Jadi sekali lagi tidak semua orang. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah aklus salim.
Jadi akal yang sehat. Makanya kemudian ketika kita diberikan oleh Allah akal yang sehat, jangan pura-pura sakit. Pura-pura sakit itu apa? Ya dibebani kewajiban sholat, etok-etok nggak dengar sholat. Itu kan seperti dia sehat akalnya, tapi seperti orang yang nggak sehat. Mukallaf itu dicirikan apa? Dicirikan kalau laki-laki itu ihtilam. Ihtilam itu adalah bermimpi basah bagi laki-laki atau sudah berumur 15 tahun. Itu kalau dalam kajian-kajian fikih. Jadi mula atau awal dari seorang itu terkena taklif hukum bagi laki-laki adalah ihtilam. Berbeda dengan Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW itu nggak pernah ihtilam, karena ihtilam meskipun itu fitrahnya manusia itu nggak berlaku bagi Nabi, karena termasuk sesuatu yang qabih, sesuatu yang jelek. Dan Allah itu nggak suka kalau nabinya itu kemudian disifati atau berbuat sesuatu yang menurunkan wibawa, menurunkan muru'ah. Meskipun ikhtilam itu tadi fitrahnya manusia, bahkan menjadi pembeda, mutafarik, batas antara anak kecil dan dewasa, batas antara orang yang belum terkena hukum dengan orang yang sudah terkena hukum. Ini diawali dengan ikhtilam. Dan Nabi nggak seperti itu. Dalam kitab Maraqil Ubudiyah, Imam Imam An-Nawawi Al-Bantani itu di dalam kitabnya menerangkan tentang sifat mulianya Nabi. Lam yahtalim qattu toha mutlaqan abada. Lam yahtalim, Nabi itu tidak pernah ihtilam. Nabi itu tidak pernah bermimpi basah. Dan banyak sekali di antara hal-hal kemuliaannya Rasulullah yang dibahas dalam syair yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Mungkin dalam kesempatan lain bisa kita perdalam untuk sifat-sifatnya Rasulullah SAW. Jadi tadi Nabi meskipun tidak ikhtilam, tapi tetap terkena taklif hukum. Ya batasannya apa? Kalau anak laki-laki belum ikhtilam, itu bisa dibatasi dengan umur atau usia, yaitu usia 15 tahun. Jadi kalau 15 tahun anak laki-laki belum ikhtilam, itu tetap terkena beban hukum, taklif. Jadi mukallaf bagi anak laki-laki adalah satu, cirinya sudah pernah bermimpi basah. Yang kedua, itu tercirikan dengan umur usia 15 tahun. Nah, kalau bagi perempuan itu dicirikan dengan menstruasi. Menstruasi itu mungkin kalau sekarang rata-rata dulu itu dalam kitab-kitab itu rata-rata 9 tahun. Tapi kalau sekarang itu bisa mungkin maju lagi, karena proses hormonisasi seorang itu bisa terpengaruhi oleh keadaan. Nah, anak-anak sekarang itu kan mungkin anak kelas 4, kelas 5 SD itu sudah menstruasi. Ini berarti mukallafnya maju. Artinya apa? Kalau kita itu punya anak perempuan, itu ya pantauannya harus lebih ekstra. Dipantau kalau sudah berarti sudah harus hati-hati di dalam menjalankan syariat. Pokok-pokok agama itu sudah mulai terkena beban hukum. Ini untuk yang perempuan. Atau kalau belum menstruasi juga bisa dibatasi umur, yaitu umur 15 tahun.
Jadi ini untuk yang mukallaf. Nah, mukallaf tadi dicirikan dengan akal yang berfungsi. Ketika akal itu tidak berfungsi, maka rufi'al qalam, kembali hukum itu tidak menyentuhnya. Hukum tidak menyentuhnya. Misalnya apa? Orang sehat kemudian terkena benturan apa-apa atau karena mungkin kecelakaan, kemudian akalnya nggak berfungsi. Nah, asalnya dia mukallaf, tapi ketika akal itu kembali nggak berfungsi, maka kewajiban atau hukum itu diangkat. Jadi tidak terkena taklif hukum. Atau kita misalnya yang umum, kita sehat, segar, bugar, waras, kemudian tidur. Orang tidur itu kan akalnya nggak berfungsi. Saat tidur meskipun lama ya nggak terkena taklif hukum. Jadi kalau kita pengen bebas hukum itu ya tidur terus. Tidur terus. Jadi tadi sebagai barometer ukurannya hukum itu manakala ketika akal itu berfungsi dengan baik, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Makanya ini sering kemudian jadi alibi orang yang terkena kasus hukum, kemudian ini wah ini gila ini apa akalnya kemudian lagi masalah. Ya secara hukum normatif memang harus terbebaskan. Makanya kemudian harus ada ilmu yang bisa mengecek benar-benar gila, benar-benar akalnya ini terganggu atau hanya alibi saja. Ini kemudian muncul berbagai macam produk ilmu, ada mungkin psikologi, ada mungkin macam-macam. Kalau di ilmu tentang di kepolisian itu ya sudah lengkap lah. Bagaimana kemudian tes kebohongan, tes akal dan sebagainya. Ya dalam rangka tadi, karena apa? Hukum itu akan menyentuh kepada siapapun yang akalnya itu masih berfungsi. Ketika akal itu enggak berfungsi, maka hukum pun kemudian tidak bisa menyentuh. Ini mukallaf. Makanya dalam hal-hal tertentu tadi dalam hadis rufi'al qalam. Jadi pena malaikat itu diangkat. Artinya apa? Enggak tercatat. Dalam keadaan ketika anak sampai dia dewasa, ketika dia itu sakit sampai dia itu sehat, dan ketika dia tidur sampai terbangun. Nah, ketika kita itu dalam keadaan tidur, maka kewajibannya adalah bagi orang yang terjaga akalnya. Makanya harus kemudian dibangunkan. Atau kita ketika tidur itu membuat satu sistem untuk bisa membangunkan supaya apa? Tertib hukum. Sistemnya kan kita banyak. Mau tidur, oh kira-kira setengah jam cukup atau 1 jam, kita bunyikan alarm. Nah, itu sebagai piranti untuk menjaga hukum. Jadi Allah Subhanahu wa taala pun fair. Fairnya apa? Fairnya dalam hukum itu tidak menyentuh kepada orang-orang yang secara akliyahnya terganggu. Anak-anak belum sempurna akalnya, belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kemudian orang sakit akalnya juga sama, akal terpengaruh. Sehingga apa? Tidak bisa membedakan mana yang diperintahkan, mana yang dilarang. Kemudian orang tidur. Maka Allah itu fair dalam hukum, rufi'al qalam ala salasat. Dalam? Ya, termasuk pikun kalau sudah tidak bisa membedakan antara sudah makan dan belum. Sudah makan bilangnya belum. Itu sudah fikun dan rufi'al qalam. Jadi sudah termasuk orang-orang yang diangkat penanya oleh malaikat. Artinya apa? Apapun perbuatan hukum itu enggak tercatat. Baik perbuatan hukum yang baik atau yang buruk itu enggak tercatat. Makanya Nabi SAW itu
berdoa dan mengajarkan kepada kita doa kepikunan. Nah, supaya kita itu enggak sampai kepada usia lanjut yang sampai pikun, yang ketika berbuat baik pun tidak tercatat hukum, ketika berbuat jelek pun juga tidak tercatat hukum. Kan eman-eman. Daripada kita dipanjangkan usia tapi kebaikannya enggak tercatat, kan eman-eman. Jadi mukallaf itu diantara bagian pilihan kita, pilihan. Jadi kalau kita pengen bebas nggak apa-apa kata Allah, nanti akalnya tak cabut. Itu. Jadi begitu. Itu artinya bahwa memang pikun itu kembali kepada anak-anak kecil. Makanya di dalam Quran itu kan grafiknya manusia itu dari mulai kecil yang tidak bisa apa-apa, yang tidak tahu apa-apa, yang tidak terkena hukum, kemudian kita naik puncak menjadi mukallaf, kemudian setelah itu turun-turun lagi, bahkan turunnya itu bisa sampai tadi proses kepikunan. Maka Nabi kan seringkali memberikan resep-resep anti kepikunan. Di antaranya apa? Di antaranya adalah bihifdzil Quran, dengan menghafalkan Al-Quran. Itu obat kepikunan. Obat kepikunan. Jadi orang yang dawamul Quran itu karena setiap harinya menghafalkan Quran, bahkan video yang viral beberapa nggak lama, belum lama, ada seorang hafidz yang sudah di ICU, secara akalnya itu sudah nggak fungsi, tapi dia dengan lisannya, kebiasaan dari pas waktu sehatnya itu biasa darusan, baca Quran terus, dia bisa melafalkan Quran meskipun akalnya sudah nggak fungsi, tapi hati dan lisannya masih melantunkan. Itu kan kemarin viral itu banyak di media-media sosial. Seorang belum tahu kalau meninggalnya, tapi di dalam video itu menggambarkan dia sedang berada di ICU, semua peralatan medis itu masih menempel, tapi bibirnya melantunkan bacaan Quran. Jadi di antaranya karena diberikan kelebihan seperti baginda Rasulullah SAW dalam tadi sifat keutamaannya Nabi itu lam tanam. Beliau Nabi SAW qalbuhu lam tanam, hatinya nggak pernah mati Nabi SAW. Meskipun meripat beliau, mata beliau itu terpejam, tapi hatinya hidup terus. Ya seperti tadi, karena sudah dawam melanggengkan berinteraksi dengan Quran atau zikir apapun, mata terpejam, hatinya tetap hidup. Ya kan nggak usah jauh-jauh Nabi, kita faktanya tadi bisa diperlihatkan oleh Allah. Kalau Nabi kan mungkin ya terlalu jauh lah. Tapi ada orang-orang biasa, seorang hafizul Quran dalam keadaan sakit, selang dan peralatan medis masih menempel, akal sudah nggak berfungsi, tapi lisannya itu masih terus melanggengkan membaca Al-Quran. Artinya apa? Yang disampaikan oleh Rasulullah ya fakta, bahwa Quran adalah di antara obat daripada kepikunan. Makanya para sahabat Nabi itu kan banyak yang masuk Islam itu sudah umur. Artinya bukan dari anak kecil, sudah umur. Tapi dalam interaksinya dengan Quran itu luar biasa. Semakin sepuh, bahkan guru-guru kita, guru-guru Quran itu sering mengajarkan bahwasanya kalau kita itu pengen istiqomah, pengen husnul khotimah dan terhindar dari kepikunan, kita itu dalam interaksi dengan Quran itu seperti orang yang lari maraton. Kalau lari maraton mungkin awalnya santai-santai, artinya hidup kita ya mungkin ya ngaji biasa. Tapi kalau sudah mulai sprint mau finish, itu larinya itu bukan lari yang tapi sudah speed, jadi lari yang kencang. Kita itu dalam usia-usia yang sekarang itu sudah mulai sprint dengan Quran. Artinya apa? Interaksi dengan Quran mulai ditambah. Syukur kemudian
dimulai dihafalkan. Gak usah gambarannya itu yang muluk-muluk. Mungkin gambaran-gambaran surat-surat pilihan. Ada Al-Waqi'ah, ada Al-Mulk, ada Ar-Rahman, ada Yasin. Nah, surat-surat pilihan itu kalau dihafalkan itu luar biasa. Dan kemarin saya dapat videonya Bu Sur waktu kunjungan ke Karanganyar dulu. Itu pas pembukaan dari Bank Infak di Karanganyar itu, ibu-ibu tampil berjamaah ngaji surat Al-Mulk. Itu kan bagus. Jadi tampilan ngaji itu bisa tidak tidak mungkin nggak sendiri, tapi bisa ditampilkan. Itu sebagai pendorong. Jadi mungkin nanti kita akan bisa dibuka kelas tahfiz one day one ayat, itu ringan. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hari ini satu aja itu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Besoknya kotor lagi, besoknya lagi, tambah. Tahu-tahu sudah hafal dengan tadi bimbingan, dengan kebersamaan, dengan kemudian kita saling mengingatkan, saling menguatkan, saling memberikan motivasi. Ini akan semakin lebih bagus. Jadi tadi interaksi dengan Quran, interaksi dengan kitabullah, dengan kalamullah, menjadikan kita itu terhindar daripada kepikunan. Artinya apa? Sifat mukallafnya kita jadi permanen. Sifat mukallafnya kita, kebaikannya ya ada catatannya, dicatat oleh malaikat. Toh keburukannya juga sama. Nah, ini namanya mukallaf. Jadi sekali lagi dalam kaidah-kaidah hukum, orang yang ditaklif atau dibebani hukum, satu adalah orang mukallaf. Jadi kita mulai dari awal, kita mengkaji, Ibu dimulai dari halaman 9. Ini tentang mukallaf. Kemudian di dalam hukum-hukum Islam itu ada beberapa terminologi hukum. Orang mukallaf ialah orang muslim yang dikenai kewajiban untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan karena telah dewasa dan berakal serta telah mendengar seruan agama. Yang dimaksud mendengar seruan agama itu orang mukallaf, orang yang terbebani hukum, itu adalah orang yang sudah tersentuh dakwah, ajakan-ajakan agama. Artinya apa? Orang-orang yang mungkin di pedalaman, ya, yang belum tersentuh produk-produk dakwah, belum tersentuh dari media-media sosial atau interaksi dengan orang lain. Orang yang dalam keadaan ini itu bisa menggunakan common sense-nya, jadi hati nurani, tapi secara hukum belum tersentuh. Ini yang disebut di dalam Quran itu innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ada dalam surat Al-Baqarah itu disebutkan, kata Allah, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hadu wan nasara, baik itu Yahudi maupun Nasrani yang asli, ya, yang masih mentauhidkan Allah. Ini bukan Yahudi yang produk-produk sekarang yang atau Nasrani sekarang yang Trinitas, itu bukan. Jadi kalau dalam ayat ini Yahudi yang masih asli entitas tauhidnya, Nasoro juga Nasoro yang masih asli tauhidnya. Wasobiin, dan orang-orang sobiin. Sobiin itu dalam tafsir bisa orang-orang yang
beragama yang non samawi seperti misalnya Hindu Buddha, atau orang yang tidak tersentuh dakwah. Jadi orang pedalaman yang belum tersentuh dakwah. Wasobiin man amana billah, asal dia punya keyakinan bahwa dunia ini ada yang menciptakan, bahwa semua ini ada zat yang mencipta, yaitu Tuhan. Masalah penamaan Tuhan mungkin bisa salah karena tidak terpandu dengan wahyu. Seperti misalnya orang-orang filosof itu kan ada yang percaya bahwa dunia ini ada, tapi dia menamakan sebagai causa prima. Ya, causa prima itu bahasanya mereka karena tidak dipandu dengan Tuhan, tidak dipandu dengan wahyu, hanya mengandalkan common sense. Jadi pikiran yang jernih mencerna betul, masa sih dunia yang kayak gini luar biasa nggak ada yang mencipta. Masa dunia ini ada ujuk-ujuk ada, kan nggak mungkin. Nah dari situ kemudian ini pasti ada sesuatu kekuatan yang luar biasa. Apakah itu yang disebut sebagai asbabul awal, sebab yang awal, atau apapun yang namanya misalnya causa prima, sebab utama. Ya untungnya kita, Allah sendiri sudah mengenalkan kepada kita. Jadi nggak usah kita cari-cari Tuhan itu namanya siapa, seperti apa, nggak usah. Karena Allah sudah mengenalkan diri. Makanya dalam filsafat yang itu dikutip dalam kitab Al-Misbahnya Profesor Bulet Shihab, dalam pembukaan awal itu beliau mensitir kalimat tidak selamanya subjek itu mencari objek, yaitu mencari Tuhan, pencarian. Kadang-kadang objek pencarian kita justru mengenalkan diri kepada subjek itu. Kalimat yang luar biasa. Dan ini Allah tidak tidak mesti kita itu harus mencari seperti proses pencariannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu kan Nabi Ibrahim dalam proses pencarian tentang kebenaran Tuhan itu luar biasa. Diabadikan dalam Al-Quran, kalau nggak salah surat Ibrahim itu ada gambaran bagaimana proses pencarian observasinya Nabi Ibrahim tentang Tuhan. Kemudian sampai menggambarkan Ibrahim pernah menyangka bahwa rembulan itu Tuhan, karena rembulan seringkali disifati sebagai sifat keindahan. Kalau puisi-puisi dulu itu kalau menggambarkan keindahan itu kan biasanya dengan rembulan. Dengan rembulan, keindahan, tentang keromantisan, kehebatan itu biasanya disifati atau dengan digambarkan rembulan. Kemudian rembulan itu sempat surut dan muncul yang lebih besar lagi, yaitu matahari. Oh, ini matahari yang sinarnya lebih cerah, lebih terang, bisa menerangi semua alam raya ini. Mungkin ini Tuhan. Tapi ternyata juga salah juga. Akhirnya apa? Dipandu dengan wahyu sampai kemudian yakin bahwa Tuhan itu adalah al-wujud, al-maujudul wujud. Jadi zat yang wajib wujudnya, yang wajib ada. Nah, kemudian di dalam Quran itu Allah mengenalkan diri kepada kita dengan namanya langsung, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Artinya apa? Kita nggak usah lagi observasi proses pencarian seperti Nabi Ibrahim, tapi sudah dimudahkan Allah mengenalkan diri langsung kepada kita. Qul, katakan wahai Muhammad, Allahu ahad, Allah itu tunggal esa. Tunggal yang maknanya tidak berbilang, tidak terdiri dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Atau satu itu maknanya ya tidak terdiri dari bagian-bagian. Kita ini kan satu, tapi masih terdiri bagian-bagian. Ada kepala, ada bagian tangan, ada tubuhnya, ada kakinya, bahkan organ-organ yang lain yang miliaran itu. Allah itu tidak tersifati itu. Ya tunggal, ya tunggal. Tunggal yang tidak 1, 2 berbilang,
dan tidak terdiri dari bagian-bagian. Ini pensifatan Allah dalam pensifatan yang luar biasa. Satu kalimat atau satu kata itu sudah mencangkup sekian macam varian-varian. Jadi Allah mengenalkan, kul, katakan wahai Muhammad, Allahu ahad. Allah itu tunggal. Ini langsung satu kalimat kul huwallahu ahad itu langsung menegasikan, menghilangkan sekian daripada pemikiran-pemikiran sebelum Quran turun. Karena sebelum Quran turun itu kan pemahaman akidahnya luar biasa. Tuhannya yang dianggap Tuhan itu banyak sekali. Ada Lata, Uzza, Hubal, dan sekian ratus patung yang di sekeliling Ka'bah itu disifati sebagai Tuhan. Bahkan saking sudah penuhnya di sekeliling Ka'bah, kemudian antara Safa dan Marwah, Mas'a, tempat sa'i itu juga jejeran patung-patung, ratusan ada di sana. Makanya kemudian disampaikan di dalam Quran, inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihima. Kata Quran itu, inna Safa wal Marwata, sesungguhnya antara Safa dan Marwah itu min sya'airillah, termasuk syiar-syiarnya Allah, termasuk bukti adanya Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga napak tilas perjuangan orang yang telah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ibrahim, putranya dan istrinya yaitu Hajar. Makanya kemudian sampai sekarang napak tilas itu dijadikan sebagai ritual ibadah baik haji maupun umroh. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita, barang siapa yang berhaji, yang dimaksud adalah haji dan umroh. Faman hajjal baita aw i'tamara, atau berumrah, fala junaha alaihima, maka tidak mengapa untuk bersa'i atau tawaf di Mas'ah. Dalam bahasa Quran itu sa'i itu juga masuknya kalimat tawaf atau dibahasakan sebagai tawaf karena memutar. Fala junaha alaihima ayyat tawafa, ya. Di Quran itu sa'i itu bahasanya tawaf, ayyat tawafa bima, enggak apa-apa tawaf atau sa'i muter antara Safa dan Marwah itu bisa. Jadi bahasanya Quran fala junaha, maka tidak mengapa, tidak berdosa. Maksudnya apa? Saat itu ketika ayat itu turun, itu sa'i Safa Marwah masih berjejer patung-patung. Yang Nabi sempat ragu, kalau ini saya tawaf di sini nanti jangan-jangan dianggap saya mentawafi patung. Maka Allah kemudian menurunkan fala junaha alaihi ayyat tawafa bihi faman tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun. Jadi nggak apa-apa Muhammad tawaf atau sa'i di situ nggak apa-apa masih, karena engkau tidak mentawafi patung-patung, tapi yang ditawafi adalah Allah Subhanahu wa taala, yang ditawafi adalah napak tilas perjuangan perjalanan hidup dari Ibunda Hajar. Kemudian setelah itu baru Ka'bah dan tempat sa'i Mas'a itu kemudian satu persatu dihilangkan. Di ayat itu kaitannya tadi Nabi sempat ragu mau tawaf mau sa'i itu, ini wong masih jejer banyak patung. Ka'bah juga saat itu masih, jadi masih banyak patung-patung. Makanya kemudian ayat itu turun qul huwallahu ahad itu langsung menegasikan dari sekian pemahaman-pemahaman akidah yang salah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala kasih gambaran yang mudah. Perbandingan antara enaknya punya Tuhan satu dengan Tuhan banyak. Itu di Quran itu direkam digambarkan daraballahu masalan rajulan fihi syuraka mutasakisuna wa rajulan salama hal yastawiyani masala falhamdulillah. Ini kata Allah, daraballah, Allah ngasih perumpamaan.
ngasih tamsil, gambaran. Doroballahu matalan rojulan, yaitu seseorang mutasakisuna, rojulan fihi syuraka mutasakisun, seorang yang punya banyak tuan, banyak majikan. Mutasakisuna, yang majikan itu punya banyak kepentingan, banyak keinginan yang saling bertentangan, yang antara majikan A dengan majikan B itu beda. Yang satu pengennya panas, yang satu pengennya dingin. Yang satu pengennya pergi ke sana, yang satunya tidak. Ini kan kalau kita jadi orang pembantu atau yang ngikut ke dia, itu kan pasti bingung, pasti jadi susah. Ini mau ngikuti majikan yang mana? Ini satu gambaran. Doroballahu masalan rojulan fihi syuraka mutasakis. Wa rojulan salama, dibandingkan dengan seorang yang hanya punya majikan satu, yang disifati sebagai salama, orangnya enak, majikannya enak, perintahnya enggak pernah memberatkan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah sebagai majikan kita, tuan kita, Tuhan kita itu enggak pernah memberikan taklif hukum, beban hukum illa wus'aha, kecuali hanya sebatas kemampuan. Enggak pernah dalam syariat itu syariat yang kaku, yang kemudian pokoknya itu enggak ada syariat pokoknya kamu harus begini, enggak. Wong babi yang jelas-jelas disifati Quran itu hurrimat alaikum, diharamkan alaikum, itu saja dalam keadaan-keadaan tertentu menjadi halal atau boleh untuk dikonsumsi, untuk dimakan dalam kadar tertentu, hanya untuk menyambung hidup. Artinya apa? Tidak ada yang pokok. Pokoknya haram ya haram selamanya. Nah, itu namanya hukum yang enggak berkemanusiaan. Allah itu enggak seperti itu. Allah itu dalam kaitan hukum itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wong Allah itu sangat demokratis. Famangkana fal yu'min wa mangkana fal yakfur, membebaskan kepada kita. Kamu mau beriman yo los, monggo silahkan, kata Allah. Wa mangkana fal yakfur, barang siapa yang mau kufur juga silahkan. Wong Allah sudah kasih piranti akal kita, mau memilih yang mana. Semua ada konsekuensi logisnya, semua ada konsekuensi hukum. Wong kita itu mau dibebaskan dari semua hukum aja, Allah itu bisa. Ya tadi, kamu pengen bebas nggak sholat nggak apa-apa, pengen bebas nggak puasa nggak apa-apa, akalnya tak cabut. Ini sangat demokratis sekali ya. Jadi Allah itu membebaskan kita, mau iman ya monggo, tidak menambahi kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mau kafir juga silahkan, tidak mengurangi kewibawaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini. Jadi dalam hukum Allah itu la yukallifullahu nafsan wus'aha. Jadi warajulan salama, dibandingkan dengan seorang yang punya satu tuan, yang tuannya itu salaman, enak banget. Perintahnya enggak memberatkan, larangannya juga tidak memberatkan. Maka kata Allah, coba kita bandingkan. Itu pertanyaan yang tidak ada jawabannya. Karena apa? Allah tahu orang yang punya akal sehat itu pasti jawabannya enak, yang punya Tuhan satu, yang Tuhannya enak, perintahnya enggak saling bertentangan. Jadi Allah ngasih gambaran daraballahu masalan rajulan fihi syuraka mutasakisuna wa rajulan salama li rajulin hal yastawiyani masalah. Apakah sama perumpamaan ini, orang yang punya satu Tuhan dengan orang yang banyak Tuhan? Maka jawabannya pasti tidak akan sama. Makanya dalam ayat itu enggak ada jawabannya. Karena apa? Karena memberikan kesempatan kepada kita. Ada monyet di atas.
memberikan kesempatan kepada kita itu untuk berpikir, dan akal yang sehat tadi akan mengatakan bahwa pasti tidak akan sama. Maka di ujung ayat itu Allah perintahkan, kalau kalian itu memang tahu bedanya antara enak Tuhan satu dibandingkan dengan punya Tuhan banyak, falhamdulillah, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Kita ini tadi Allah sendiri sudah kenalkan kepada kita. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kita tahu persis enaknya punya Tuhan Allah. Kita bangga punya Tuhan Allah yang perintahnya enggak memberatkan. Ini kan kebanggaan. Allah yang disifati juga Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilah, Allah yang tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Al-hayyu, zat yang hidup, yang hidupnya tidak akan pernah mati, hidupnya juga tidak karena dihidupkan. Ini kan kebanggaan. Beda dengan misalnya Tuhan-Tuhan atau sesuatu yang dianggap sebagai Tuhan. Kita bisa menimbang. Misal Fir'aun katanya dipertuhankan, nyatanya mati, tenggelam di Laut Merah. Artinya apa? Bahwa enggak mungkin itu disifati sebagai Tuhan. Patung-patung yang dianggap sebagai Tuhan oleh orang-orang kafir Quraisy Mekah, nyatanya juga tidak bisa memberikan manfaat apa-apa. Atau misalnya Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam yang kemudian dipahami sebagai bagian dari Tuhan atau dianggap sebagai Tuhan. Nyatanya juga bahkan menurut pemahaman mereka Isa alaihissalatu wassalam meninggal dalam kayu salib. Meskipun dalam akidah kita Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam itu rofa, diangkat oleh Allah. Artinya bahwa itu tidak mungkin disifati sebagai Tuhan. Maka ketika kita punya Tuhan yang punya sifat Allahu la ilaha illa huwal hayyu al qayyum, yang hidup, dan al qayyum yang maha baqo, maha kekal, yang berdiri dengan sendirinya, mukhalafatul hawadis, berbeda dengan makhluknya. Itu kan kita punya kebanggaan yang luar biasa, punya rasa bangga Allah sebagai Tuhan. Jadi ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang disifati sebagai mukallaf, ya. Jadi mukallaf dalam kaitan hukum itu adalah satu orang-orang yang muslim. Kalau orang kafir jelas hukumnya itu sudah tidak masuk dalam sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Karena apa? Sudah sangat jelas bahwa itu tidak terkena taklif hukum perintah, tapi sudah jelas bahwa mereka itu dalam keadaan kafir. Jadi hukum itu hanya menyentuh orang muslim. Jadi batasannya ketika orang itu kemudian sudah bersyahadat. Syahadat itu kan sebagai refleksi seperti MOU kita dengan Allah. Itu syahadat. Jadi MOU kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Itu MOU kita kepada Allah, perjanjian dengan Allah melalui lisan kita, yang kemudian setelah itu terkena taklif hukum. Yang batasannya tadi sudah mukallaf, sudah dewasa, kemudian akal masih berfungsi. Kalau orang-orang kafir yang tidak ada MOU-nya dengan Allah, dengan kalimat tauhid asyhadu alla ilaha illallah, ya secara otomatis mereka dalam keadaan kafir, tertutup hijabnya dengan
Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tadi mukallaf adalah orang yang sudah mengikrarkan diri dengan kalimat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka kalimat ini kalimat yang super sakral, disifati sebagai kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'ats insyaallah. Jadi dengan kalimat itu kita dihidupkan karena untuk menyemai kalimat la ilaha illallah. Dengan kalimat itu kita juga diwafatkan karena untuk nanti memperlihatkan tentang janji dan ancaman Allah, wa'ad dan wa'idnya Allah. Dan juga nanti dibangkitkan kembali untuk sebagai pembuktian Allah menepati janji, orang baik akan dimasukkan ke dalam surga, orang yang jahat akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu konsekuensi logis daripada tadi perjanjian hukum dengan Allah yang diawali dengan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya orang yang mengucapkan kalimat ini, kalimatu haqqin, asyhadu alla ilaha illallah, itu nggak bisa terbantahkan, nggak bisa terbatalkan oleh perilaku sosial apapun. Namanya saja kalimatu haqqin, kalimat yang kebenarannya absolut. Absolut itu nggak bisa dibatalkan oleh apapun. Seperti misalnya kita mengatakan bahwasanya 1 tambah 1 2, itu nggak boleh dibatalkan. Oh, kamu nggak sekolah nggak boleh ngomong 2, kan nggak bisa gitu. Kamu orang yang menzolimi aku, orang yang paling jahat, nggak boleh ngomong 1 tambah 1. Kamu koruptor, nggak boleh ngomong 1 tambah 1 2. Kamu nggak pernah sekolah, nggak ngomong gitu. Itu nggak bisa. Jadi siapapun perilaku sosial kita itu nggak bisa membantahkan kalimat 1 tambah 1 2. Apalagi kalimat yang super mutlak, yaitu kalimat asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasul. Makanya dalam hadis itu saking Nabi itu pengen membedakan mutlaknya kebenaran kalimat tauhid itu, beliau sampai mengatakan inzana insarofot, meskipun perilaku sosialnya pernah berzina, pernah mencuri, itu tidak bisa membatalkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Saking absolut. Meskipun perilaku sosial itu punya konsekuensi hukum sendiri. Mencuri ya ada konsekuensi hukumnya baik dunia maupun akhirat. Berzina juga ada konsekuensi hukumnya di dunia maupun di akhirat. Tapi tidak bisa membatalkan status seorang mukmin yang sudah mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, ini satu kegembiraan kita, optimisme kita. Jadi meskipun kita di dunia kadang-kadang ya namanya manusia, kadang keceliput salah, berbuat salah, ya masih wajar kita sama manusia. Asal kita tadi punya la ilaha illallah, masih punya optimisme untuk hidup masuk ke dalam surganya Allah. Karena Rasulullah bersabda, miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga itu tadi kalimat absolut la ilaha illallah. Perilaku sosial ada konsekuensi hukumnya. Nanti dimasukkan ke dalam neraka dulu, dibersihkan, dicuci. Kalau sudah bersih, cuci dengan api neraka, diangkat, masukkan ke dalam surga. Itu gambarannya. Makanya tadi optimisme kita, rasa gembira senang kita itu karena apa? Hati kita punya la ilaha illallah Muhammadur. Ini yang disebut sebagai orang mukallaf adalah orang muslim yang ikrar tauhid, itu kemudian sudah mulai dibebankan hukum dan telah mendengar seruan agama. Jadi orang-orang wasabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan, asal dia itu menggunakan common sense, hati nuraninya, kemudian berbuat baik, beramal soleh,
maka dia disifati la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Dia akan dimasukkan ke dalam surga yang tidak ada rasa sedih, rasa duka. Asal tadi orang Yahudi, orang Nasrani yang asli, yang masih bertauhid kepada Allah, yang beramal soleh, termasuk orang yang belum tersentuh dari dakwah. Ini kan, tapi kalau sekarang mungkin ya kayaknya kok nggak ada ya. Ya mungkin ada yang di pedalaman-pedalaman belum tersentuh oleh media-media sosial, belum tersentuh oleh dakwah, atau orang-orang yang dalam keterasinya. Ya bisa-bisa saja. Orang yang semacam itu tidak terkena taklif hukum. Tidak terkena taklif hukum. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita poin yang kedua, hukum-hukum dalam Islam. Jadi terminologi hukum dalam Islam ada beberapa bahasa atau terminologi. Yang pertama ada yang disebut sebagai wajib. Wajib itu nanti turunannya ada fardu. Ada yang wajib. Wajib ini bisa wajibnya wajib ain, ada wajibnya wajib kifayah dalam turunan hukumnya. Jadi wajib adalah perintah yang harus dikerjakan. Jika perintah itu dikerjakan mendapatkan pahala dan ditinggalkan menjadi dosa atau berdosa. Ini kita sudah mafhum, jadi turunannya wajib dalam bahasa hukum biasanya juga disebut sebagai fardun. Nah, makanya dalam niat-niat itu seperti usolli fardal maghribi. Niat wudu juga nawaitul wudu alirafil hadasi fardon lillahi. Jadi wajib dalam bahasa hukum biasanya atau menggunakan terminologi fardu. Nah, fardu itu sendiri dalam turunan hukumnya ada fardu ain. Fardu ain itu adalah setiap individu punya beban kewajiban yang sama. Tidak boleh terwakilkan atau tidak boleh diwakilkan. Itu namanya fardu ain. Seperti misalnya sholat wajib. Sholat wajib itu hukumnya adalah fardun. Hukumnya adalah wajib. Nah, wajib ini kemudian ada wajib yang bisa diqadha karena ada kewajiban-kewajiban yang tertentu waktunya. Ada kewajiban-kewajiban yang fleksibel. Misalnya sholat. Sholat itu kan disifati di dalam Al-Quran, sholat yang 5 waktu itu. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat bagi orang-orang yang beriman itu kitaban mauquta. Kitaban itu kewajiban. Jadi dalam bahasa lain wajib itu kadang dibahasakan kitaban. Kitaban adalah kewajiban yang tertera, tertulis. Jadi bahasa wajib itu memang terminologinya beda-beda. Ada wajib itu sendiri, ada fardu, ada tadi kitaban. Kitaban itu juga maknanya wajib, kewajiban yang tertulis yang ada di dalam Al-Quran. Jadi Allah mensifati sholat, inna sholata, sesungguhnya sholat alal mu'minin terhadap orang yang beriman, kitaban mauquta, kewajiban yang telah ditentukan waktu-waktunya. Yang ditentukan waktu-waktunya. Artinya apa? Kewajiban sholat tidak boleh keluar dari waktunya. Kecuali ada qorinah. Qorinah itu ada keterangan-keterangan yang dibolehkan atau dicontohkan oleh Rasulullah. Misalnya sholat itu boleh kemudian dijamak. Karena Nabi itu pernah menjamak dan memerintahkan kalau kita dalam bepergian boleh untuk dijamak.
Artinya apa? Sholat itu kemudian bisa bergeser waktunya. Waktunya pindah. Zuhur dengan asar bisa dilakukan di waktu zuhur, namanya jamak takdim. Atau bisa zuhurnya dikerjakan di waktu asar, namanya jamak takhir. Artinya apa? Bisa berubah waktu. Itu karena apa? Karena ada korina, karena ada keterangan, ada dalil yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi tadi bergeser waktunya. Atau tadi salat yang kemudian sudah ditentukan rokaatnya, kemudian dipotong, dipangkas, namanya al-qasru. Zuhur asar 4 rokaat, 4 rokaat. Dalam keadaan safar bepergian bisa dipotong, dipangkas, yang 4 rokaat jadi 2 rokaat. Kemudian qasru salat juga dimaknai, salat itu kan punya syarat-syarat salat. Sesuatu yang wajib yang dikerjakan sebelum pelaksanaan sholat. Yaitu apa? Di antaranya adalah bersuci badan, pakaian, dan tempat sholat itu dari najis. Kemudian kita berwudu, itu juga syaratnya sholat. Kemudian menghadap ke kiblat. Kemudian menutup aurat. Itu diantara syarat-syaratnya sholat. Dalam keadaan tertentu itu qasru sholat, syarat itu bisa dipangkas dalam keadaan tertentu. Misalnya kita orang yang berbaring sakit di tempat tidur, sudah tidak bisa apa-apa, tidak ada yang membersihkan pakaiannya, menggantikan, atau badannya dari najis, atau tempat tidurnya itu masih tercampur dengan kotor. Padahal dia secara taklif hukum masih terbebani karena apa? Akalnya masih berfungsi. Akalnya masih berfungsi. Maka dalam keadaan seperti itu bisa dipangkas. Yang asalnya jadi syarat itu terpangkas. Namanya kalau dalam pemahaman logika hukum yang disampaikan oleh Imam Syafi'i itu namanya rukhsah. Jadi dipangkas. Kemudian sholatnya itu adalah sholat li hurmatil waktu. Jadi karena waktu itu, waktu sholat sudah masuk, ya sudah sholat dalam keadaan apa adanya. Pakaiannya masih ada kotor, badannya masih ada najis, tempatnya masih ada najis, atau kita tidak ada yang membantu mencarikan wudhu atau mewudukan, atau kita mungkin tayamum juga tidak bisa. Ya tadi, akhirnya yang asalnya syarat dipangkas. Kita sholat dengan apa adanya. Karena apa? Waktu sholat sudah masuk. Jadi jangan alasan kemudian saya sakit berbaring nggak ada yang mewudukan, nggak ada yang membantu untuk membersihkan, kemudian akhirnya nggak sholat. Jangan sampai kemudian ada alasan itu. Nah, ini yang sering kali kita kadang-kadang mengunjungi orang sakit dalam keadaan itu kemudian sholatnya ditinggal. Nah, ini yang nggak boleh. Maka ketika kita sudah sholat dengan apa adanya, atau orang sudah sholat dalam keadaannya kok kemudian meninggal dunia, itu tidak distatuskan sebagai mantarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Jadi dianggapnya dia telah bersolat, sudah dianggap telah menyelesaikan kewajiban. Kalaupun nanti itu kemudian diberikan kesembuhan, kalau dalam mazhabnya Imam Syafi'i itu wajib mengganti, mengqadha sholat yang ditinggalkan. Cuma permasalahannya kalau sakitnya menaun ini kan jadi repot. Setahun qadha sholat ini kan repot. Maka alhamdulillahnya ada pendapat-pendapat hukum para ulama yang lain itu membolehkan. Ya kalau banyak itu ya sudah. Karena tadi proses sholat itu dalam keadaan rukhsah, keringanan, ketika diberikan kesembuhan pun itu enggak usah kemudian mengqadha. Ini pendapat hukum ulama yang lain. Nah, ini kan sebetulnya rahmat, memberikan pemahaman kepada kita, ya kita pilih yang paling mantap secara hati nurani kita.
Ya Allah, saya bisa kok mengqadha, alhamdulillah. Ya Allah, kok mengqadha 1 tahun. Rasa-rasa. Ya sudah, kita ambil pendapat hukum para ulama yang tadi. Karena memang proses itu adalah proses rukhsah, keringanan. Karena memang dalilnya apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dalilnya apa? Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusron. Inna ma'al usri. Bahkan di situ diungkapkan 2 kali. Fa inna ma'al usri, maka berbarengan dengan kesusahan itu secara otomatis dibuka kemudahan. Jadi nggak nunggu lama. Kalau mentok kemudian ketemu kesusahan, langsung dibukakan pintu darurat, pintu kemudahan. Nah ini dalilnya. Maka tadi kembalinya kepada kemantepan kita. Ya Allah, saya mampu kok untuk qadha, tak cicil wis enggak apa-apa. Ya ngenyang sama Gusti Allah enggak apa-apa. Jadi dicicil. Kalau kita mantepnya begitu. Kalau mantepnya mengambil rukhsah, ya tadi dalilnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran. Nah, ini pengambilan istimbatnya harus jelas. Jadi kita melakukan sesuatu, logika hukumnya itu jelas. Nah, ini enggak ragu lagi kita melakukan satu aktivitas. Jadi tadi bahwa kewajiban itu disesuaikan dengan tadi. Ada yang sesuai dengan waktu-waktunya. Seperti misalnya haji itu kan juga waktunya tertentu. Musimnya tertentu. Disebutkan dalam Quran al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu adalah asyhur, bulan-bulan maklumat yang tertentu. Gak bisa misalnya goro-goro haji ini antriannya daftar sekarang, kemudian 38 tahun yang akan datang baru berangkat. Terus saya tak haji bulan Safar aja. Gak bisa. Mumpung bulan Rabiul Awal kosong, tak haji aja nggak bisa. Atau sekarang kan ada ide-ide haji itu nggak harus bulan haji. Itu namanya ide yang liar, itu liberal. Karena Allah sudah mengatakan al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu adalah adanya di bulan-bulan tertentu, yaitu di bulan Zulhijjah. Enggak boleh kemudian haji tak bulan Muharram aja, tak bulan Ramadan aja biar pahalanya double. Enggak bisa. Jadi waktunya sudah tertentu. Kecuali umrah mau bolak-balik kamar saja Bu. Jadi ada kewajiban itu yang memang sudah ditentukan. Ada kewajiban yang bebas, terserah kita, selera kita. Yaitu zikrullah. Kita berzikir kepada Allah kapanpun, asal tidak di tempat-tempat yang memang dilarang. Itu boleh kapanpun, mau seberapa banyak pun, itu enggak ada masalah. Kita bersolawat kepada Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sallu. Perintahnya Quran itu kan sallu, bersolawatlah kalian. Solawat yang bagaimana? Banyaknya berapa? Enggak ditentukan. Kapannya, kemudian berapa jumlahnya, di mana, itu enggak ditentukan. Artinya apa? Fleksibel. Jadi ada ibadah yang mahdoh, ada ibadah yang ghairu mahdoh. Ada ibadah mahdoh yang muqarronah, ghairu muqarron. Ada ibadah yang tadi klasifikasinya khusus, tempatnya khusus, waktunya khusus, bacaan-bacaannya khusus. Nggak boleh kemudian dimodifikasi. Sholat kemudian diterjemahkan bahasa Indonesia, seperti dulu kan ada kalimat takbir Allah Maha Besar. Itu nggak boleh direkayasa atau dimodifikasi. Ya sudah, ittiba Nabi. Nabi mengajarkan Allahu Akbar, ya Allahu Akbar sampai dengan sana. Itu namanya wajib yang mahdoh, yang memang sudah tidak bisa dimodifikasi lagi.
Ini wajib ain. Jadi wajib ain itu setiap individu terkena taklif hukum. Termasuk wajib ain itu adalah belajar, ngaji, mencari ilmu. Sebab apa dalilnya? Hadis dalam Rasulullah mengatakan thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimat. Thalabul ilm, mencari ilmu, belajar. Faridotun itu hukumnya fardu. Ala kulli muslimin, bahkan disebutkan secara spesifik ala kulli, setiap individu muslim atau muslim. Ustaz, ilmu itu kan banyak. Nah kalau kita belajar terus karena ilmu begitu luasnya, nah kapan kemudian ngurus rumah? Kapan kemudian kita ngurus yang lain? Nah, maka kemudian para ulama, karena semua ilmu itu kalau dalam hukumnya itu wajib, maka kemudian para ulama itu mengklasifikasikan, menggolong-golongkan supaya apa? Supaya kita tidak kepayahan hanya menjalankan satu kewajiban belajar ilmu saja. Wong ilmunya Allah begitu luas. Maka kemudian seperti misalnya Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya itu mengklasifikasikan mana sih yang sifatnya itu wajib yang mendesak dan mana sifatnya yang wajib yang tidak mendesak. Namanya kalau dalam bahasa kitab Ihya Ulumuddin itu ada fardu kifayah, ada fardu ain, dan ada fardu kifayah. Fardu ain itu yang bagaimana? Yang klasifikasi bagaimana? Yang klasifikasi dalam kita hubungannya dengan Allah. Maka seperti ilmu tauhid, ilmu tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya Allah, itu hukumnya wajib. Jangan sampai kita nggak tahu dengan Allah sifatnya yang seperti apa. Sebab apa? Itu inti. Kita sholat tapi nggak tahu sholat itu sebetulnya kita tawajuh kepada siapa, berhadapan dengan siapa. Maka harus di sholat itu diawali dengan kenal dulu zat yang kita sembah. Makanya di dalam ilmu tauhid ada kaidah dasar awwalu wajibil 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqomah. Kewajiban pertama sebelum ada kewajiban sholat dan yang lainnya itu adalah ma'rifatul ilah, kenal dengan Allah. Karena ini pondasi. Kenapa kita kadang-kadang sholat itu enggak ada maknanya? Haji juga kadang-kadang mau ikut-ikutan teman-temannya ikut sana dan sana. Karena apa? Belum ma'rifatul ilah, belum kenal dengan yang kita tuju. Sholat ya belum kenal yang kita tuju, kita ruku, kita sujud kepada siapa. Tapi kalau sholat itu diawali dengan ma'rifatul ilah akan menjadi beda. Umroh haji kita kalau diawali dengan ma'rifatul ilah akan berbeda. Ini namanya ilmu tauhid atau ilmu kalam atau ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini wajib yang sifatnya ain, individu, nggak boleh tidak. Karena apa? Setiap kita harus kenal Allah. Kemudian wajib ain yang lain adalah kewajiban yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban hukum kita. Seperti misalnya kewajiban sholat, maka syarat dan rukun sholat yang bagaimana kita harus tahu. Itu sifatnya individual. Sifatnya setiap orang muslim tidak boleh terwakili atau diwakili. Itu kewajiban-kewajiban. Dalam bahasa Imam Al-Ghazali ada yang fardu kifayah. Fardu kifayah itu fardu yang sifatnya kolektif. Kalau ada satu komunitas itu kemudian sudah ada yang mewakili belajar itu, maka kita kemudian tidak terkena dosanya. Tapi kalau dalam satu komunitas itu sama sekali nggak ada yang belajar, itu semuanya terkena imbas dosanya.
Itu namanya fardu kifayah. Nah, fardu kifayah dalam Ihya Ulumuddin juga diklasifikasikan. Ada yang doruri itu ada yang dalam waktu yang cepat sekarang, ada yang ghairu doruri yang belajarnya itu nanti bisa. Yang doruri apa misalnya? Yang fardu kifayah doruri mendesak itu seperti misalnya atib, kedokteran. Kedokteran itu sifatnya fardu tapi kifayah, kolektif. Dalam satu wilayah tertentu harus ada yang jadi dokter, harus ada yang belajar tentang ilmu kesehatan, kedokteran. Itu wajib. Dan kalau kita misalnya dalam satu wilayah ada dokternya, alhamdulillah, berarti kita sudah nggak dosa lagi. Karena apa? Sudah ada yang mewakili. Itu fardu kifayah yang sifatnya doruri, cepat, mendesak, emergency. Tapi ada yang fardu kifayah ghairu doruri, yang nanti bisa lah. Ya, ini hampir semua ilmu yang kalau dalam bahasa kita itu ilmu umum. Ilmu rancang bangun, konstruksi, arsitek, ilmu sosial, ilmu macam-macam itu masuk dalam klasifikasi fardu kifayah tapi ghairu doruri, yang kebutuhannya tidak terlalu mendesak. Beda dengan tadi, kalau kesehatan itu kan sifatnya mendesak. Karena kesehatan itu kebutuhan yang harus, maka pembelajaran atau belajar ilmunya pun harus mendesak. Meskipun itu kolektif. Kolektif itu artinya ya dalam satu wilayah kalau sudah ada yang mewakili, alhamdulillah, yang lain gugur kewajiban. Jadi ini yang fardu itu diantaranya bukan hanya ibadah-ibadah yang mahdoh saja, tapi ibadah yang ghairu mahdoh itu juga kemudian bisa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hampir jam 11, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ini masih di bab awal saja, masih banyak yang kita akan kaji. Mungkin ada pertanyaan, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Yeah. Yeah. Liver batu. Jadi untuk yang pertama, sifat mutlak keharaman babi walahmul khinzir. Jadi daging babi itu haramnya mutlak. Haramnya mutlak. Mutlak itu artinya bahwa dalam hal-hal tertentu, kecuali tadi yang ada qarinah, ada keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membolehkan dalam keadaan tertentu. Misalnya kalau tidak ada atau tidak mengkonsumsi itu dan memang adanya cuman itu, kemudian nyawa menjadi taruhannya, itu sudah kemudian masuk ke dalam ranah yang doruri, ranah yang memang emergency, ranah yang memang harus betul-betul kita itu mendahulukan daripada nyawa. Jadi harus mendahulukan nyawa. Beda dengan misalnya ketauhidan, rasa ketauhidan
itu tidak boleh kemudian ditawar. Jadi dalam hal-hal yang emergency seperti tadi, emergency makan, kalau nggak makan itu menjadi mati. Atau seperti kasus kemarin pas pandemi, misalnya ada virus yang sebetulnya itu terbuat dari bahan-bahan atau yang diharamkan oleh hukum, oleh syariat, kemudian dilegalisir oleh MUI dengan landasan tadi doruri, sifat dorurinya melekat. Melekatnya apa? Karena itu sudah emergency. Kalau tidak kemudian divaksin, dan memang vaksinnya hanya itu, ini bisa menjadi madarat yang bisa membahayakan banyak orang. Nah, itu kemudian sifat dorurinya melekat dan bisa. Jadi secara hukum, kalau dalam kaidah hukum, ini kaidah dalam ilmu usul fikih namanya. Ada kaidah al-hukmu yadurru ma'al illah wujudan wa adaman. Hukum itu akan ada ma'al illah, beserta dengan sebab-sebab menjadi hukum. Jadi elatul hukminya. Jadi kalau elatul hukminya tadi adalah memang sudah menjadi permanen, menjadi sesuatu hukum permanen haramnya babi, tapi ketika ada elat hukum yang datang lagi seperti tadi doruri, maka ini tagoyur, hukum ini berubah. Hukum ini akan berubah. Jadi dalam kaidah yang lain ada kaidah taghayyurul ahkam bitaghayyuril azminah wal amkinah. Hukum itu akan ada perubahan dalam aplikasinya. Jadi bukan hakikat hukumnya, tapi aplikasi terhadap produk hukum itu akan bisa berubah. Taghayyurul ahkam bitaghayyuril azminah, sesuai dengan perubahan zaman, wal amkan, dan kondisi situasional suatu daerah tertentu, wal awakin, dan keadaan tertentu. Ini satu kaidah hukum dalam ilmu usul fiqh, taghayyurul ahkam bitaghayyuril azminah wal awaq. Ya seperti tadi, dalilnya apa? Dalil dasarnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena Allah memang tidak ingin memberatkan kita di dalam masalah hukum. Jadi kita kalau kemudian nyawa menjadi taruhannya, sesuatu yang haram bisa mubah. Mubah itu artinya boleh dalam kadar dan takaran-takaran tertentu. Dalam fikih itu kemudian ada turunan penjelasannya. Boleh asal hanya untuk menyambung hidup saja. Jadi bolehnya asal untuk menyambung hidup, dan wajib untuk mencari pengganti yang lain yang halal. Itu ada kewajiban untuk ikhtiar. Tidak boleh kemudian mengandalkan, wah saya kan darurat. Darurat itu ada masanya. Tidak boleh dianggap darurat terus. Jadi nggak boleh alasan darurat itu permanen. Darurat itu ada masanya, kemudian ada ikhtiar keluar dari sifat darurat. Tidak boleh mengandalkan darurat terus menerus. Itu yang pertama. Kemudian sholat dalam keadaan akal berfungsi, kemudian pikiran kita masih berfungsi dalam masa-masa yang lalu, itu hukumnya kalau dalam kitab-kitab fikih wajib untuk diqodho. Yang kita itu mampu untuk mengingat. Jadi mampu untuk mengingat. Karena apa? Di situ tidak ada sifat rukhsah sama sekali. Bedakan dengan sakit. Sakit itu ada sifat rukhsahnya. Ada sifat keringannya. Beda dengan ketika kita masih muda dulu, masih dangdangnya kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak. Itu beda sekali. Makanya kewajiban qadha lebih besar dan memang wajib bagi dia dalam koridor yang tadi. Kalau sakit itu mafhum atau bisa dipahami secara logika bahwa di situ ada sifat dari
rukhsah tadi, keringanan. Makanya kemudian kita ya ingat-ingat dulu waktu masih muda, yang sekian ya sudah kita tak qodoni. Nah, namanya sholatul i'adah, mengulang sholat atau qodha'us sholat, mengqodha sholat. Jadi ada beberapa terminologi di dalam hukum. Kalau i'adatus sholat itu mengulang sholat, seperti misalnya dalam hadis itu digambarkan sahabat Nabi itu ada pernah ketika sholat jamaah bersama Rasulullah SAW, sholat asar. Kemudian ketika pulang itu sholat lagi mengimami keluarganya. Kemudian disampaikan oleh Nabi bahwa itu boleh. Jadi habis sholat bersama Rasulullah, pulang sholat lagi ngimami keluarganya, itu boleh. Namanya dalam terminologi hukum atau bahasa fikihnya adalah i'adatus sholat, mengulang sholat. Tapi kalau dalam seperti tadi, sholat yang dulu-dulu pernah kita tinggalkan, yang kita agak-agak ingat, itu namanya qodha'us sholat, mengulang sholat, mengqodhoi atau membayar nyaur sholat. Jadi kewajibannya lebih dibandingkan dengan ketika dalam keadaan sakit. Kalau sakit masih ada sifat rukhsah. Saya kira itu. Ada lagi? Jadi sebaiknya juga lebih enak habis sholat asar, terus sholat asar lagi. Yeah. Sholat zuhur lagi gitu ya. Yeah. Jadi untuk terus ikutin, karena kan kita nggak pernah tahu yang dulu tuh seberapa. banyak apa gitu. Yeah. Itu kan, jadi lebih baik. Yeah. Boleh lebih dari satu kali. Iya bisa. Itu cara yang pertama. Jadi yang kita ingat itu kemudian mengqodha sholat. Yang cara yang kedua itu adalah dalam dalil Quran itu dalil amud dalalah namanya. Dalil yang umum, kejelekan apapun. Wa'at bi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kalau kita habis melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, wa'at bi'is sayyi'ah, ketika kita habis melakukan sayyi'ah, kejelekan apapun, ikutilah as'al hasanata dengan kebaikan. Itu dalil umumnya. Jadi kalau kita misalnya habis melakukan kejelekan, langsung tutup, dikafaroi. Dikafaroi misalnya apa? Ya kita yang umum jelas untuk istighfar, minta maaf. Kemudian kafarot yang lain bisa ditutup dengan bisodako, dengan sodak. Jadi kebaikan apapun ditutup, kebaikan apapun. Maka ketika ada ayat ini, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas. Itu sahabat yang mendengar ayat ini disampaikan oleh Rasulullah, dulu yang menjadi preman pasar, itu kemudian di pasar itu datang kemudian dakwah di sana, mengajak orang selama dia menjadi preman. Jadi premannya misalnya jadi preman 5 tahun. Ya 5 tahun itu dia ditutup kejelekan itu dengan kebaikan. Itu sampai segitunya. Jadi artinya apa? Kejelekan-kejelekan yang kita lakukan yang sama tadi ditutup dengan kebaikan yang sama di tempat yang sama. Jadi ada sahabat yang jadi preman pasar selama 5 tahun. Itu cara menutup ala beliau sahabat Rasulullah itu. Kemudian di tempat itu juga dijadikan sarana dakwah. Mungkin kita ya monggo dengan tadi logika berpikir kita mencari dalam pemahaman hukum itu seperti apa. Jadi kalau dasar dalilnya seperti tadi. Kalau Allah sampaikan kalau ini yang umum adalah tubu ilallah taubatan nasuha. Jadi bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Kalau dulu-dulu ya sering sudah meninggalkan sholat ya sudah tutup dengan taubat. Itu dalil yang umum.
Jadi penutupnya dengan itu. Sudah ya Allah, saya berjanji kemarin-kemarin, sekarang-sekarang. Jadi rengginang-rengginang, bolu-bolu. Dulu-dulu ya sekarang-sekarang. Jadi sekarang sudah ditutup. Ya Allah, saya sudah tobat. Mudah-mudahan yang lalu-lalu dengan tobatku ini semuanya itu tercover, tertutup semua. Itu diantara cara-cara. Ini kan sebetulnya cara-cara di dalam kita tadi. Kemudian para sahabat, para ahli hukum memberikan keterangan-keterangan tadi. Ya sudah, kalau punya kesempatan dikodok. Tapi mengkodok sekian banyak itu kan juga kadang-kadang ya tadi. Maka kita mungkin dengan tadi dalil ayat yang tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah dengan taubat nasuha, taubat yang tidak diulangi lagi. Maka insya Allah dengan taubat itu semuanya akan menjadi tertutup, insya Allah. Ya, dengan ayat ini saya kira menjadi ya ada rasa besar hati lah, ada harapan. Soalnya kalau mengulang tadi ya kadang-kadang rasa-rasa juga. Ya yang penting kita punya sifat parih, harapan, optimisme. Nah, harapan tadi Allah kasih dalil tubu ilallahi taubatan, jangan diulang lagi. Saya kira itu cukup nih. Cukup kita akhiri dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.